Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Soleh Solihun Interview. Oh jadi megang kameranya gitu? Kelas project aja di interview cuma begini. Iya gue tahu. Mau lagi. Lilo duduk di bawah Iya, mabok. makanya. Jangan kan Club Project, Iwan Fals. Iwan Fals begini ya? Iya, Ahmad Albar. Awal Albar. Terus goyang-goyang pantas audiens Emang lu begitu, masuk. biarin aja. Kali ini bersama Pongki Barata dan Sophie Navita. Halo. Wah. Pemirsa. Gue masih takjub ngeliat Kenapa? teknis ngerekamnya. Lu kan ketawa tangan lu di atas lutut kan jadi ikut goyang Le. Ya biarin aja lah. Kalian sudah bersama berapa tahun nih sampai sekarang nih? Baru merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-20. Jadi kalau gini tuh ngeliat ke layar apa muka lu? Ke layar aja, sama aja kan itu ngobrol begitu. 20 tahun. 20. Kalau dari pacaran? Pacaran? Tuh, ya. 20, Oh iya. 20 setengah lah. 20 setengah. Kita pacaran sebentar kok, setahun nggak sampai. Sebenarnya nggak pacaran juga Le, jadi Tahu. deket. Gue seneng sama lagunya, terus dia pikir, jadi gini, udah ketemu waktu berapa tahun yang lalunya ya, kamu di wawancara di TVRI, aku TVRI. presenternya, klasik lah. Acara apa? Saya lagi pemotretan album, musik. pemotretan album repackage. Jadi album 1000 tahun, lalu album 1000 tahun repackage, pemotretan di rumahnya Pinky Mirror. Oh ini Mira. Oh. Dia datang sebagai peliput karena disuruh mau Warner kan ngeliput mungkin. Oh. Ya salah satu acara musik lah gitu. Iya. Terus kok ngobrol enak, padahal waktu itu gue diantarin pacar gue. Siapa pada saat tuh? itu adalah ngomongin. Ada teman kita juga nggak apa-apa. Iya, Siapa? udah. Brad Pitt. Terus, nah tapi ngobrol sama dia kok paling enak diantarain semua. Di antara semua Jikusti. Ngobrol musiknya nyambung Ah. gitu loh gua sama dia kan gue seneng musik. Apa? Iya. Hmm? Apa yang diobrolin? Ngomongin macam-macam, ngomongin Sting, ngomongin ya pokoknya ngomongin musik lah. Kalau dia kan ngerasa yang diobrolin nyambung ya. Kalau gue main dipikir fisik, wah cantik. Nah kan gue nggak tahu. Laki. Pas pulang ya udah nggak kontak lagi. 2 tahun kemudian gue MC kan buat acaranya Paul Gilbert Gitar Klinik. Tur, Jogja. Iya. tur lah salah satu kota Jogja. Nah gue bukan temenan lah, kenalnya sebenarnya sama Eros. Terus Eros tuh dapat backstage pass bawa temannya ini. Terus inget gak ini temanku yang namanya Pongki, dia Jikusti. Oh iya apa kabar gitu doang. Terus udah ngobrol-ngobrol pas udah akhir acara kan mau pamit nih, Ros gue duluan. Terus gue bilang, Ros itu teman lo yang tadi namanya siapa? Gitu, gue lupa. Gue ingetnya Jikusti doang. Oh Pongki, yuk sampai ketemu ya, iya sampai ketemu gitu. Terus fast forward setahun kemudian Jikusti ngeluarin album apa itu? Perjalanan panjang. Ya, gue selalu bilang perpanjangan jalan. Nah, itu ada lagu Tak Ada Yang Abadi. Pertama kali denger di radio, ya gue lagi nyetir tuh mau syuting sama Andre, syuting sinetron. Terus gue gini, hah, gila nih lagu bagus banget. Oh ternyata si anak itu yang gue ajak ngobrol, gue SMS. Gue kan orangnya spontan. Apa punya nomor dari? Udah tukeran nomor dari Ada. yang terakhir itu. Pongki, ini Sofi masih inget gak? Gila lagu lo yang ini bagus banget. Gue bilang gila bagus banget. Nah gue memang tulus aja muji. Ada. Nah nggak tahu yang sana. Terus waktu dapat SMS Lu itu- bayangin lu di SMS sama artis Iya. yang cantik, terus lu setengah naksir. Coba gimana? Gimana rasanya saat itu laki-laki ya, pemuda Jogja dari desa ini? Ya udahlah, ini berarti dia ada ketertarikan sama saya. Padahal kan belum tentu. Enggak. Lu mah tulus ya. Karena dia mah teman gua kan teman konteks banyak dia yang lah, Iya. konteks gua naksir. Gitu. Bisa nih artis nih dideketin gitu. Iya makanya berarti Nah. boleh juga nih muka saya saat itu gitu. Pikir. Nah, padahal dia waktu itu ngebonding rambut Le, ya Allah, jelek banget. Semua orang kan ada fase-fase kegelapan. Gue sampai gini, kenapa lagi ini di bonding, siapa yang ngajarin sih gitu pikiran gue kayak. Udah akhirnya setiap ke Jakarta menyisikan waktu, lu pulang syuting yuk ketemunya kayak di Hard Rock. Ketemu biasa di Hard Rock. Dari lu biasa. Ya dari gua, karena kan ngobrolnya cocok gini loh pikiran gua. Gua mau dan pengen menikahi langsung. Iya, kenapa sih cowok-cowok tik tuh kalau misalnya duduk aja ngobrol langsung nyangka bakal ada masa depan kan, kalau ngobrol aja kan nggak apa-apa ya, pikiran gua saat itu. Nggak tahunya pas waktu di Hard Rock itu setelah pertemuan ketiga kalau nggak salah, dia ngomong gini, lagi makan nih, gua lagi motong brownie atau apa gitu. Sof, gimana kalau kita nikah aja deh, mendingan daripada kita begini gitu kan gua. Pacaran pun belum? Iya, gue gini, ini orang waras gak sih sebenarnya gitu, kayak otaknya kurang 1 sel gitu. Kurang on. Gitu, dia bilang,
Di Hard Rock itu, Pong. Di Hard Rock. Kenapa lu tiba-tiba ngomong ngajak nikah? Ya gini loh, Ginkes, bukan tidak sederhana mengajak nikah, tapi daripada kita cuman Duduk-duduk ngobrol. duduk ngobrol, Cocok. pacaran, maksudnya nggak ada tujuan. Aku tuh menawarkan konsep sebenarnya, kayak kita pitching lah. Kalau sama saya yang Anda dapatkan tuh ini ABCD gitu loh, sebenarnya lebih ke situ. Emang apa yang lu tawarkan waktu itu? Ya nggak ada, itu dia hebatnya. Jadi konsep dia waktu itu adalah daripada kayak gini buang waktu, cuma duduk-duduk ngobrol, kita ngobrol cocok. Gitu. Jadi itu konsepnya dia. Gue bilang gimana kalau udah aja kita nikah nih, gue punya duit 5 juta. Terus gitar gue ada berapa? Gitar waktu itu baru 5 biji. Baru 5. Sama kaset-kaset lah. Aku punya kaset-kaset sama CD sekian banyak. Karena rumah kan bukan punya gue, itu kontrakan juga gitu loh. Harta gue tuh itu. Iya, terus dia bilang kayaknya bisa lah kita nikah. Lu coba. Kok Anda percaya diri? Nah itu dia. Masih mending Karena udah DP saya rumah. sudah tahu harus ngapain. Jadi setelah menikah nanti saya akan ini itu musik akan begini-begini, saya sudah tahu. Karena kalau sekarang gue pernah mikir ya, ada satu momen dalam hidup gue ketika gue berpikir gue kesana kesini tour dengan band Jikustik itu saat itu ya, kok kayak nggak ngumpul gitu duitnya. Must be something wrong dengan pengelolaannya, pastilah. Nah, gue berpikir kalau dengan menikah pasti gue akan mengelola lebih baik lagi. Jadi daripada momentum sukses gue dengan band itu hilang nanti dan nggak punya apa-apa, maka lebih baik kita start dari dasarnya dulu nih. Gue punya pekerjaan, gue punya karir, walaupun belum tahu kayak gimana, punya karir, punya calon istri. Nah, gimana kalau setelah itu semua ada, menikah, maka saya hanya tinggal mikirin karir nih, gitu loh. Jadi nggak nanti. Waktu itu gue masih punya pacar. Udah ganti dari yang waktu yang di Polkipot udah ganti, masih punya pacar waktu itu. Tapi gue mikir gimana ya orang ini kok begini ya ngomongnya ya gitu. Terus tapi gue mikir dari sekian banyak orang yang deket sama gue pacaran sampai lama pun cuma ini satu-satunya yang menawarkan konsep pernikahan. Yang lain tuh biasanya kandas di jalan gitu loh. Oh, pacaran putus. Udah putus gitu. Akhirnya gue oke deh, gini deh. Ini ide lo sih terlalu gila buat gue bilang gitu. Tapi who knows, mungkin bisa kali. Ya udah kita jalanin temenan aja dulu ya, gue bilang gitu. Tibalah saatnya gue. Itu nggak mau dicium loh. Nggak ada ciuman itu. Ya iya kan bukan pacaran. Ya, memang. Aneh kan? Kan temenan. Nggak Itu untung Juni. apa-apa. Itu bulan Juni lah ya. Juni tahun 2002. November gue ulang tahun. Terus gue bilang kita nggak bikin apa-apa atau nyokap gue doang masak. Gue ke rumah deh. Ya udah dia ke rumah. Ya udahlah ke rumah, gue kenal ini lagi ada teman. Terus ikut makan biasa aja. Pas pulang bokap gue almarhum ya sekarang waktu itu nanya. Jadi gimana pertanyaannya waktu itu? Jadi mau ke mana habis ini? Bukan, apa rencana kalian? Apa rencana kalian? Gitu Habis kata si ini. bokap mertua almarhum ya. Terus dia spill langsung. Gua langsung. Ya saya tuh mencintai anaknya bapak. Jadi rencana saya mau nikah aja deh karena saya begini panjang nih. Tadi saya ada tanah di sini, jadi oh, nanti iya, saya akan Pak. saya bangun Saya rencananya. rencananya. Langsung rencana ke depan. Terus bokap gue gini. Bukan itu maksud saya. Abis dari rumah Makan ini mau, kalian mau pergi rencana kemana? Jadi bokap gue kan sejauh gitu. Tapi dia udah Keburu mau ngelamar. Dan gue juga kaget. Dan lu pun bukan pacaran kan? Iya, kok lu berani ngomong sama bokap gua ya gitu. Di hari ulang tahun gua, bokap gua kan galak. Kalau ternyata bokap gua hari itu muncul jeprut gitu kan gua malu. Bokap gua kan orangnya jeprut gitu kadang-kadang suka marah, sama teman gua yang cowok suka marah gitu. Jadi gua takut. Gue nggak takut sama bokap manapun, gue nggak takut karena yang gue tawarkan adalah yang bener-bener gue punya dan nggak perlu menutupi apapun. Itu yang gue Dia ulangi lagi tuh, gitar saya segini bapak, jadi saya rencana menikahi. Jadi bapak gue diem aja. Iya kan dia. Gue nggak nanya itu. Tapi mertua gue baru bilang nih, mertua gue yang perempuan setelah bertahun-tahun nih, baru bulan lalu kemarin baru bilang pada saat Sofi bawa yang ini Pongki temannya ini ke rumah. Itu saya paling serak daripada dari sebelumnya. Katanya ini kayaknya paling masuk akal gitu. Nah udah, itu November. Terus bokap gue cuma diam terus nanya, maksudnya gimana? Iya saya serius. Jadi kalau memang kau serius mau kapan? Bagaimana kalau Desember aja bapak saya supaya bisa Natalan? Dia manggil bapak Natalan sama istri. Tidak bisa, ini orang Batak, banyak yang harus diundang. Kalau gitu Januari, nggak bisa. Orang Januari itu orang Batak tahun baruannya sebulan lebih.
Kalau gitu Februari terus aja, terus. Terus. Sampai akhirnya terjadi Maret. Lumayan lah ya dari Desember ke ya lewat 4 bulanan lah. Iya. Jadi waktu itu gue memutuskan ya deh ini adalah lebih karena kayaknya realistis ya gitu idenya. Gitu. Dan itu karena udah terlanjur diomongin ya. Ya nggak juga sih, setelah dia berani ngomong gue mikir kalau dia berani. Kan gue kan berpikir gini lah. Ketika gue sudah mau itu, maka segala langkah dan strategi harus gue jalankan karena I don't want anything else gitu loh. Ya itu, dan kalau enggak ntar keburu diambil orang gitu. Opportunity-nya, kita bicara opportunity ya, opportunity-nya tuh enggak belum tentu datang lagi dengan yang ini gitu loh. Jadi harus, dan itu semua ada saksinya, teman-teman gue masih ada. Sampai sekarang yang menyaksikan bagaimana gue berusaha mendapatkan hatinya, terus kesulitannya, terus soalnya kan Limu udah 2 tahun deh, baru juga jadi artis. Apaan sih ngajak kawin dia? Apaan sih ngajak kawin? Ntar pindah ke Jakarta belagu, lihat cewek-cewek yang lebih muda gitu loh pikiran gua. Tapi yang bikin lu yakin apa Pong selain apa kecantikan? Sederhana sebenarnya lah, beneran ini nggak bohong gue ya. Gini, konsep gue itu kan adalah gini. Kalau gue nanti sering pergi, rumah dan keluarga tuh ada yang urus. Udah, itu harus itu. Jadi dia ngeliat nilai membantu dalam diri. Nah, itu dia. Harus ada yang bisa urus gitu ya. Dan dia kan ngerawat adik-adiknya ya, 3 adiknya dengan baik. Kemudian sama anak kecil juga bagus, terus punya ngerti lah gitu bagaimana harus ngapain kalau nanti berumah tangga gitu. Kalau kan udah ngobrol segala macam. Jadi gue tidak khawatir ketika gue, jadi gini loh, ketika gue menikah gue tinggal fokus kerja, that's it gitu. Gue harus nggak berat mikirin yang lain-lain. Mbak percontohan dari yayasan gue lah. Dan sudah terbukti ya sampai sekolah anak bagaimana, apakah anak harus gimana, apa semuanya terurus gitu ya. Dan ya sesuai, masih on track semuanya gitu. Dan itu jarang gue temuin di ibu kota saat itu, karena gue udah diperingatin sama orang label ya. Oh gitu. Sama orang label dikasih tahu waktu itu kan Jikustik kan sumber uangnya label ya. Hati-hati dengan cewek-cewek Jakarta yang dalam artian tuh yang kalau ketemunya ini nggak semua, yang ketemunya di tempat-tempat dugem, yang ketemunya di tempat-tempat yang kita nggak tahu siapa, yang memang hanya there for having fun, itu yang diperingatkan, hati-hati gitu. Jadi kan memang aku berterima kasih diperingati gitu, karena kan kita dari bener-bener kita nggak pernah masuk klub malam tuh, nggak pernah dulu di Kustik itu, tiba-tiba masuk terus dibayarin sama fans nih, dibayarnya tuh saat itu malam itu ya tahun 2000 ya, itu dibayarin tuh satu orang bisa 300.000 satu orang, itu per berapa? Bisa habis jutaan dalam satu malam, gimana nggak shock? Orang gaji kita juga berapa? Itu satu malam dihabisin buat alkohol seperti itu. Nah itu yang diperingatkan sama teman-teman kami di label saat itu, hati-hati gitu. Salah satu alasan gue menerima dia juga adalah karena dari semua cowok-cowok Jogja yang pernah gue lihat, maaf ya cowok-cowok Jogja ini, I love Jogja, my family is from Jogja, tapi waktu itu gue ngelihat mereka tuh suka pakai sendal-sendal Jogja gitu loh. Nah kalau dia udah pakai sepatu, nah itu juga dikasih tahu sama label, tadinya sendal itu. Jadi karena dia udah pakai sepatu lah, gue gini, ya rapi ya, pakai kan OCD ya, rapi ya gitu. Gue belum bete, nggak ilfil, nggak jempol kalau jelek gitu kan ilfil. Jadi gue nggak tahu kerapihan dan segala macam tuh harus masuk dalam penilaian gitu ternyata. Yang sebenarnya kita tuh dibesarkan di lingkungan yang serba cuek gitu ya. Orang kita mau syuting video klip tuh Jikustik itu mah, mau syuting video klip itu sudah album ketiga. Nggak ada kostum, sampai mau dibuang semua kostum, akhirnya apa? Pinjem ke Ari Legowo. Ari Legowo kan seleranya Mas Boy ya kan, dia punya baju sweater aja bagus, memang mahal-mahal. Kita pinjem ke dia untuk kita foto session buat album ketiga, syuting album ketiga. Dan waktu nikah sama dia, the first thing I did adalah kan dia bawa bajunya semua. Ini celana hijau, lumut gak jelas, out. Celana merah yang bikin kulitmu tambah kusam, out. Kan gue gini, kamu kenapa punya ini? Bagus kok itu, buat ini aku pernah pakai ini, bagus kok. Kok dia nggak tahu ya baju yang bisa bikin kulitnya bagus? Itu jaket jeans yang kamu buang tuh kalau Nugi yang pakai bagus. Kata dia, gue bilang ya Nugi di grup kan orang cocok-cocokan ya Le pakai baju. Tapi waktu itu yang kan lu mau menikah, pacar lu dia kemanain itu?
ya udah dia juga nggak melanjutkan gimana jadi ya gue cari alasan aja. Gue juga bukannya nggak tahu, gue juga dikata-katain sama mantan pacarnya, gue juga tahu. Tapi kan doesn't matter now ya. Saat itu kan namanya saat itu gue berjuang untuk mendapatkan gitu loh. All is fair in love and war kan ceritanya. Gitu. Tapi berat nggak menikah buat kalian waktu di awal itu? Gue jawab. Iya, boleh. Lumayan kalau buat gue, karena ternyata dia gini, gue dulu waktu masih single kan gue hidupnya di apartemen dengan pemikiran gue nggak mau beli rumah, walaupun waktu itu gue udah kerja udah bagus lah ya gitu, karir gue main sinetron juga, MC nggak putus gitu ya. Tapi gue mikir kalau sampai gue bisa beli rumah, nanti calon suami gue ngasih gue apa? Diam-diam nih dalam hati gue mikirnya gitu. Nah ketika akhirnya menikah dengan dia bilang enggak, saya yang akan beli rumah. Jadi akhirnya dia keluarin gue dari apartemen gue yang udah enak itu. Kita tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Kemang yang lu lagi asli, ini mah lu lagi ya. Sampai kita pernah waktu itu didatengin wartawan kalau mau wawancara itu, sampai gue suka ya namanya masih muda ya baper gini. Ih artis kok rumahnya gini banget ya gitu. Jadi gue sampai oke, one day gue akan punya rumah yang kalian kalau nggak saya undang nggak usah datang gitu ya. Ya sekarang nggak gitulah tentu, tapi waktu itu sempet kok gitu banget ya wartawan ini gitu. Nah itu bener-bener lu lagi rumah itu. Rumah petak. Iya rumah petak. Iya karena kan status udah artis tuh tiba-tiba kok rumahnya begini. Ya, tapi kan realita Pongki itu. Jadi dia bilang kita harus berkorban seperti ini karena ke depan kita mau bangun rumah. Kalau kamu mau enak di sini, nanti rumahnya lama dibangunnya susah gitu. Jadi dia udah kayak gitulah waktu itu. Nggak main-main rumah kita Jakarta Selatan, kita Jaksel asli, KTP tuh asli walaupun selatan paling ujung ya, paling deket Cipulir, tapi kita Jaksel asli. Dan ya maksudnya bersyukur ya kita tuh banyak diberi kemudahan dan berkat gitu sehingga mampu untuk seperti itu. Nikahnya waktu itu gue inget meeting sama Sony, dia dikontrak lagu-lagunya, terus dia bilang Pak saya minta advance aja deh Pak, uang saya kurang saya mau nikah. Ya udah deh akhirnya dikasih advance. Pas pulang gue nanya ini dikasih advance berarti kan lu utang kerjaan? Iya, utang kerjaannya 55 lagu. Terus gue langsung kaget deh, lu bisa nggak bikin 55 lagu dan kalau ntar utang? Jadi di sini gue tuh udah nanti gue harus rajin MC, harus ini harus itu, visi dia nggak punya uang nanti gimana gitu. Apalagi pakai acara langsung hamil lagi gue waktu itu, tambah aja gini gitu. Jadi kalau lu tanya waktu itu berat apa nggak? Kalau buat gue berat, karena begitu gue hamil mulai kelihatan. Waktu itu kan belum tren orang hamil bisa warawiri di TV, masih yang kalau udah hamil out cuti kan gitu ya zaman dulu tuh. Terus dia mulai turnya lebih banyak, tambah berat, LDR-nya tambah lama, udah hamil dengan segala hormonal. Terus mikir ini duit bakal cukup apa enggak, kata dia kita harus berkorban di rumah petak, tapi kalau gue nggak kerja nambahnya dari mana gitu. Berapa tahun di rumah petak? 2 tahun, 1,5. Dua. Kan Rangga sampai hampir setahun. Oh iya, 2 tahun. Itu Tapi, gua tinggal tur lagi. Jadi dia menderita sendiri di rumah itu. Sendiri, nangis sendiri, belum baby blues. Gua ada baby blues, padahal kan belum melahirkan. Satu-satunya hiburan adalah karena kita tetanggaan sama kantornya Mas Tio Pakusadewo. Kenapa? Jadi setiap hari dia wong gitu, motor gede. Cinlok dia sama Tio Pakusadewo. Karena emang keren banget. Keren banget gitu dong. Wong gitu, dan motor teh buka jaket kan. Wow gitu, gue langsung ngejemur bajunya agak lama gitu. Mas gitu, iya mas gitu. Ya suami gue nggak ada pergi mulu. Ya itu apa ya? Things that needs to be done has to be done saat itu ya. Jadi memang nggak bisa dihindari dan disitulah kita memimpin sebuah planning jangka panjang buat keluarga gitu. Jadi memang ya itu harus dilakukan, mau dia gimana protes. Orang tua saya aja datang ke sana nggak bisa duduk kita nginepin di losmen. Karena nggak ada ininya, nggak ada kamarnya. Ya. Kamar ada tapi ya itu kaset-kaset bukunya dia sama tempat tidur buat bayi. Kasetnya 4 rak. Akhirnya udahlah bapak ibu, daripada tidur kita gelar kasur di bawah ya di losmen aja gitu rumah. Losmen asli losmen. Apa komentar orang tua waktu itu apa? Kasian. Karena bapak saya kan maksudnya kan kerjanya bagus ya di bank ya. Jadi dan dia tinggal di rumah di Malang yang memang luas gitu ya. Walaupun waktu tinggal di Malang itu beliau posisi pensiun, jadi saya nggak pernah di rumah itu. Tapi intinya beliau tuh kayak kasihan gitu. Seharusnya kan kamu
beli furnitur aja bisa lah gitu. Tapi kan memang fokus kita tuh bangun rumah dulu. Ya tapi dulu juga bukan pelit nggak mau beli sofa sih. Karena ada kalau beli tempatnya. sofa lu duduknya di luar dong, saking Malah, sempitnya. Herin, you know, herin. Ya tapi itulah ya apa namanya pengorbanan singkat untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Dan itu kita lakukan lagi ketika pindah ke Bali gitu. Kita harus ngontrak rumah lagi, ya urusan sama tukang lagi sampai. Makasih ya rumah udah di Bali. dititipin buku-buku. Buku. Waktu kita mau pindah, nitipnya ke Soleh saking kita. Jadi ini cuma bawa saya 5 pecah waktu itu, gitar ada di studio. Aku sampai sewa rumah, suruh kru waktu pindah ke Bali, rumah Jakarta kan isinya studio. Jadi alat dan beberapa perlengkapan itu, studio itu saya sewain rumah, kru saya suruh tinggal situ untuk ngurus itu. Ya ini rumah setelah yang Kemang itu beres 2 tahun Iya. ya. Akhirnya kita masuk Cipulir. tanah perjanjian Gitu. pada saat itu. Terus, Nah, ya udah, terus waktu pindah ke Bali, terus buku-buku saya bingung nih mau taruh mana karena rumah Bali belum ada saat itu. Saya titip ke rumahnya Pak Soleh. Jadi pemirsa biar tahu dia pernah jadi perpustakaan penitipan buku jadi sementara walaupun gitu. dulu dia jurusannya bukan perpustakaan, pada saat Vkom dia tetap menjalani. Saya tahu dia nggak akan menolak karena pikiran saya gini, kalaupun saya nggak bisa ambil buku itu, dia akan merawatnya. Dia pembaca buku soalnya. Tapi kalau saya bisa ambil, dia lebih senang lagi karena ada space lagi buat saya. Jadi itu aja konsepnya. Waktu itu kita syuting satu acara kan, saya bingung lah, tolonglah ini buku saya gimana gitu. Gitu. Kalian orang yang terencana berarti ya? Sekarang sih lebih gitu, udah 70% seperti itu. Kalau dulu memang kayak nyari duit melulu ya. Jadi orang tuh suka lupa, yang dicari tuh duitnya, bukan perencanaan yang baik. Kalau menurut gua setelah pandemi ini kita menjadi lebih aware terhadap planning. Walaupun bisa belok-belok ya, kemanapun apapun planning yang kita buat pasti ada belok-beloknya. Tetapi paling tidak kita kayak punya apa ya, keteguhan gitu. Ketika kita punya planning, kita nggak berjalan dalam kegelapan gitu. Jadi kan lu udah ngambil nih panennya, terus mau ditaruh apa? Ntar busuk, ntar hilang. Nah, mau ditaruh di pos-posnya. Apalagi setelah anak gede ya, planning tuh menjadi planning penting kuliah, sekali. Segala macam penting banget. Kita apa-apa ditulis karena gue hobi nulis. Jadi apa-apa pasti gue tulis. Nah itu gue tularkan pada dia. Kamu jangan taruh sini aja, ditulis dong gitu. Apa misalnya? Ya misalnya mau punya ini. Misalnya mau nanti anak kuliah di sini itu ditulis kayak ada prayer board gitu, wish board, tapi prayer board. Jadi kita tahu kita berdoanya sama-sama untuk tujuannya yang ini gitu, supaya fokus. Ya kayak Pepita ini terencana, memang diinginkan untuk dibuat gitu, bukan tiba-tiba ada kesempatan, enggak, memang diinginkan. Hanya cara kesananya berat, cuman memang ini direncanakan. Jadi dari tahun berapa Pepita Insan ini direncanakan? Kalau direncanakan mungkin baru muncul hasrat itu 2000 enggak. Kamu ke Amerika? Iya, 2012. Kuliah. Oh, udah lama. Blind Chef di Udah. Amerika itu 2012 udah muncul. Cuma waktu itu kan nggak mikir ya caranya pas Nah, gua lagi yang sekolah. memikir caranya tuh gua gitu. Pas balik ke Indonesia ada jadi artis deh. Ngapain gua ngelayanin orang cuci-cuci piring gitu. Lupa lagi sama mimpinya sampai akhirnya pindah ke Bali dan itu terjadi di 2019. Awalnya tuh gara-gara resep donat vegan gue bikin di rumah sendiri, terima PO dan titip di kafenya temen. 2019 ya udahlah buka sendiri aja. 2019 akhir buka, 2020 pandemi. Berat. Ya, cobaan. Bagaimana Bali mengubah hidup kalian? Wah, pertanyaannya kelas tinggi ini. Tidak mengubah sebenarnya. Bali mengubah, ya gini. Satu ya, ini dalam ini gua ya. Ternyata ketika kami pindah di Bali, ada banyak hal selain pekerjaan dan uang yang nikmat gitu. Ya. Pekerjaan itu nikmat, uang, upah dari bekerja itu nikmat juga. Tapi ada banyak hal. Contoh, bisa duduk di halaman rumah sore-sore sama anak-anak, anjing lewat-lewat gitu. Anjing kita maksudnya. Iya. Itu nikmatnya gila. Sambil lihat langitnya biru. Terus ternyata itu nikmat. Tidak harus ke mall. Nah, itu juga kenikmatan. Itu nikmat. Ternyata nggak harus ke mall ya. Nggak harus ke mall. Menghabiskan waktu. Terus berjalan sore-sore sekitar jam setengah 6 sampai setengah 6-an sampai jam 6 itu yang waktunya sunset itu di jalan itu juga nikmat ternyata. Kalau di Jakarta dulu saya nggak bisa menikmati karena udah pasti itu ampun deh. Kita lebih baik kita nunggu di mall ya. Kita nongkrong di sini aja deh daripada kemana-mana gitu kan.
Ya itu memang kehidupan, konsekuensi dari hidup di metropolitan kalau seperti itu ya. Ya nggak ada salah benar juga. Iya, konsekuensi saya bilang. Ya Makanya. tergantung dari episode kehidupan orang. Iya, ketika kita di pastinya Bali beda-beda. ternyata kita menemukan kenikmatan-kenikmatan lain, dan kalau dibilang berubah ya mungkin di situ kita menemukan kenikmatan-kenikmatan lain dan lebih bisa berencana karena pikirannya lebih tenang. Terus saya jadi tahu kalau buat bisnis saya jadi tahu ternyata klien-klien yang memang menginginkan saya sebagai pongki itu Akan berbeda, mencari. akan mencari saya di Bali dimanapun saya berada. Itu berbeda dengan klien yang asal butuh penyanyi gitu. Ada event nih, dia maunya pongki, ya sudah. Nah itu akan kelihatan bagaimana effort dia mendatangkan pongki dari Bali ke Jakarta gitu. Tapi kalau yang gue cuma butuh penyanyi, nggak harus pongki, ya dia nggak akan panggil saya. Jadi seperti menyaring. Itu pemahaman yang penting menurut saya, karena saya jadi tahu market saya sebenarnya apa. Dan penajaman market ya. Dan kalau dibilang kreatif sih di sini kita kreatif banget sebenarnya. Gitu. Hanya tidak mengikuti arus atau gelombang yang dulu kita di kota besar. Pulang di saat sambil melihat sunset, pulang itu ternyata nikmat. Jadi pagi hari mencari si burung mencari ulat, sore hari sudah pulang ke sarang, itu ternyata nikmat banget buat kita. Berarti kalian lebih bahagia tinggal di Bali? Oh iya dong. Kalau gue sih bisa bilang begitu. Walaupun bisnisku ini adalah bisnis secara nasional ya, dimanapun saya dibutuhkan saya datang. Jadi konteks secara bisnis sebenarnya tidak berubah. Saya tinggal di Jakarta pun konteks bisnisnya sama. Hanya saja perputaran uang di Jakarta sendiri itu memang besar. Ya, saya menjadi bagian dari perputaran uang itu di bisnis musik itu. Cuman ketika saya menarik diri dari sana, saya tidak lagi menjadi bagian dari perputaran bisnis di Jakarta itu. Disitulah saya harus mempunyai strategi baru atau cara baru dan konsep penerimaan baru. Iya. Sebenarnya aku tuh siapa sih gitu. Jadi ketika saya menarik diri dari pusaran itu, ternyata aku fine aja kok, nggak apa-apa juga gitu. Dan ya awal pasti uang kurang lah dibandingin dalam arti ya. Kalau di Jakarta misalnya pagi gue bisa live di sini, siang bisa. ini malam udah yang MC gathering. Tapi ternyata nggak mati juga, nggak harus begitu gitu loh. Kalau patokan Tinggal kita, mengelola. ya kalau patokan kita pendapatan atau perputaran uang memang berbeda kalau kita tidak tinggal di kota besar ya. Dan itu adalah perjalanan yang sifatnya pribadi. Jadi buat kami kita terima itu, tapi bukan berarti kita tidak bahagia gitu ya, karena parameter kita kan bukan masalah perputaran uang itu. Berbeda lah. Contoh. Dulu di Jakarta mobil kita 3. Gue juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Gak ada yang mewah tapi ya, mereknya merek Ada lah, biasa. nggak perlu kita sebut lah. Ya. Ada, tapi nggak tahu. Nanti orang pajak nanya. Mobil kita 3, karena kebutuhan itu Sofi harus kesana sendiri, anak-anak sekolah siapa yang urus, gua harus ada urusan sendiri. Mungkin karena begitu ya, jadi 3 ya. Di sini kita bertahan 1 aja udah, gitu, dan bisa. Di sama sini, motor kan? ya di sini Karena kita naik bisa berjalan hidup normal tanpa driver, tanpa ART. Yang kalau di Jakarta gua perlu itu. Bukan perlu lagi, kalau nggak ada itu nggak fungsi. Nggak fungsi, ya makanya perlu. Karena struktur kotanya begitu. Iya, jadi kalau di sini kita memudahkan. simplify life ya. Sebenarnya nggak oversimplify juga ya, Le. Simplify tapi realistis misalnya. Tapi aku nggak akan bisa ya suruh tiap hari udah ngajarin anak, kan anak-anak homeschool. Masak ini itu gue butuh bantuan, berarti butuh mesin cuci. Ya doang kan nggak ada mbaknya yang bantuin. Butuh mesin dryer untuk hari-hari hujan. Butuh supaya nggak sering nyetrika, kan gue yang ngerjain kan, gantian sama dia lah kadang-kadang juga. Terus berarti walaupun cuci piring, tapi kalau udah loadnya banyak banget butuh dishwasher. Jadi realistis kita aja. alihkan ke alat gitu ya. Itu Sapu ya. Di hari yang aku harus sambil ngajarin anak waktu anak-anak masih kecilan ya, sekarang sih udah enggak. Ya pakai yang robot kan ngebantu. Iya. Sekarang di rumah tinggal bertiga ya? 3 sama anjing 2 berlima. Ditinggal anak pertama kuliah apa sih rasanya? Aku bucin. Hari pertama sih kita nangis berdua ya. Masa? Abis nganterin ke Jogja, terus kita balik ke Bali. Di Bali terus kita ngelihat motornya dia yang biasa dia pakai. Kalau gua sih itu, ngeliat motornya dia yang biasa dia pakai untuk kemana-mana waktu di Bali. Ya ini motor kan, gua sewa motor khusus buat dia gitu.
wah harus dibalikin nih motor. Nah pas saat itulah gue merasa kok kayak kehilangan tapi nggak hilang sebenarnya gitu loh, ya kehilangan. Wah, yang nangis 3 bulan nggak berhenti. Nangis Serius? kayak Nangis iya, sesagukan? Iya, kayak Iya, orang bucin. kesepian gitu lah, sih, kesepian bucin. tiba-tiba Gue kan. ngomong aja gue bucin loh, anak tuh beda sama kayak kita LDR sama pacar sama suami, beda. Tiap hari nungguin dia nelfon nggak ya gitu. Padahal kan masih ada adeknya. Nggak bisa. Yang adiknya mah cerita kisah terpisah, Iya, kisah adiknya yang berbeda adiknya. lagi. Kita gitu. sayang sama adiknya sama, tapi kok dia gini loh, ini anak dari bayi apa sekarang sendiri bisa nggak ya dia gitu? Dia bakal dimarahin orang nggak ya di sana atau ya gitulah. Kita kan kepingin anak kita dicintai orang juga, diterima orang gitu. Jadi kayak apa dia bisa pulang kampus jam segini? Apa dia ingat jalannya ya dari ini pulang itu, ke rumah? itu kalau anak yang nelpon duluan ya, bukan kita yang nelpon duluan, dia bangganya setengah mati. Dia yang nelpon, aku nggak nelpon gitu. Apalagi kalau nanti dia menikah. Aduh, Aduh. ntar dulu. Udah lepas lah, kita harus siap. Kalau yang ngajarin siapa di rumah kan homeschooling? Siapa yang lebih banyak ngajarin? Gantian ya. Sebenarnya imbang. Begitu Gantian. satu udah nggak sabar, ya gantian. Gantian. Homeschoolingnya pun homeschooling yang terstruktur ya, ada kurikulumnya, Yang kita ada ikuti, ada pendidiknya gitu, ada sistemnya, ada Kenapa- komunitasnya. Kenapa kita ambil itu supaya anak ini nggak membabi buta, artinya kita tetap mengikuti dengan peraturan pemerintah, ada paket A, B, C, nggak main los aja, karena kita berpikir kalau dia mau kuliah di Indonesia harus ada surat-suratnya kan. Waktu kalian sekolah, kalian murid yang berprestasi apa enggak? Oh jelas tidak. Gua sampai SD doang, SMP, SMA begitu kenal musik kagak. Nah, terus Saya ini nggak pernah prestasi. gimana dong sebagai yang tidak berprestasi terus sekarang harus belajar dan ngajarin? Oh, ternyata bukan masalah prestasi, Iya. masalah Kemauan untuk duduk dan fokus. memahami sesuatu. Jadi semua mata pelajaran itu ada komprehensifnya masing-masing. Kalau kita sudah comprehend itu, sudah memahami itu dalam konteks itu doang ya, nggak harus semua, ya. Misalkan aja, how it konteks works. perkalian itu sebenarnya ada jalan ninjanya kan, konteks perkalian gitu. Yang paling dasar kan itu. Tapi kalau sudah yang mulai masalah pengembangan pikiran, pengembangan konsep ya udah harus dia sendiri. Oh. Tapi kalau metode kan gini, kata Indraki juga saya mengutip, semua itu ada metodenya. Nah itu. Ya, jadi Tinggal- asal kita mau belajar metodenya, cukup rendah hati untuk ikut belajar metodenya lagi. Intinya lo mau duduk diam, pasti bisa deh. Contoh metode itu ini loh, apa namanya, mencongak itu loh, itu metode. Jadi contohnya gini, Mencongak waktu mencongak itu. mencongak tuh yang kalau kita 4 kali 5, 20. Oh. 5 kali 6. nggak boleh coret-coret. Itu harus dilatih gitu. Misalnya Pak ini jalan ke sini pada jam sekian, lalu naik mobil dengan sekian berapa, yang kayak gitu loh. Itu kan nggak boleh dicoret-coret, yang harus ada di sini. Nah, itu asal punya metode pemikiran harusnya bisa. Gue inget banget kok anak gue waktu itu SMP kelas 3, dia nanya apa ya gitu ya, ilmu ruang bangun Pak, gitu deh pokoknya. Gue juga pas ngeliatnya enak, karena ih gue aja SMP nggak bisa, ini ngapain gue suruh belajarin ini. Bapaknya lagi tur, akhirnya gue bilang kasih mama setengah jam boleh. Terus gue mulai baca bukunya dia, terus gue google, oh terus udah bisa YouTube kan, oh gini, oh gue ngerti, terus gue bisa ngajarin ke dia. Itu deh rasanya kayak pulang perang menang sih. Dia- Karena waktu SMP gue nilainya 4 melulu. Dia tuh nggak bisa sih anak itu karena dia terpressure. Nggak Iya. bisa berpikir jernih. Iya, Nah. kalau kita kan nggak ada beban, tapi kita cuma mikir, tunggu ya sayang nih kalau anak gue nggak ngerti, tunggu biar mama cariin dulu gimana gitu. Jadi begitu gue nyari, udah mati gue, berarti tuh dulu guru trigonometri gue aja nggak bisa nerangin ke gue. Ini buktinya gue lihat di YouTube apa, gue ngerti kok dasarnya gitu. Ya, jadi banyak hal yang tadinya waktu ke sekolah Nggak bisa. Iya, jadi sekarang oh ternyata Bisa. begini. Iya. Ternyata bisa. Iya. Jadi coba dulu kita diajarin duduk dan fokus. Mungkin kita udah sombong. Iya, karena metodenya kita bukan ranking tepat buat 1 kita. terus. Iya, iya. Oh, ya berarti maksudnya dari kecil sampai level SMA homeschool semua ya? Homeschool. Iya, homeschool. Dan yang pertama udah diterima di UGM. di Jogja kan. Jadi maksudnya kita Merasa nggak salah nih kita pilih kita Iya. masuk juga. Nah, ini tinggal yang kedua nih, karena dia pengen sekolah film. Nah, sekolah film itu berarti kan tidak jalur negeri. Nah, sekarang PR kita adalah bisa nggak ya jalur swasta nerima dia dengan pendidikan homeschool ini, atau kalau misalnya keluar negeri bisa nggak ya menerima dengan sertifikasi dia gitu. Itu yang sekarang jadi PR kita. Jadi kalau buat orang-orang tua yang pengen anaknya homeschool, apa pesan kalian? Pertama-tama tahu dulu tujuan
Homeschool Homeschoolnya. apa? Jangan homeschool hanya karena oh it looks cool, oh everybody homeschool, homeschool makes you a good parent. Enggak loh, enggak berarti kalau kita nggak homeschool terus lo bad parent tuh enggak. Memang homeschool itu menurut gue enggak semua keluarga harus mau jalani. Ada beberapa orang yang memang ya konvensional school yang berhasil untuk keluarga mereka gitu. Jadi kenali dulu keluargamu tuh bentuknya kayak apa, intinya kamu mau homeschool itu apa, lalu jalani dengan kesepakatan. Karena kalau cuma salah satu orang tua yang mau, nanti begitu susah pas salah-salah dah. Ah lu sih dulu idealis teuing jadi orang bla 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 jadi gitu. Dulu yang pertama punya apa ide buat anak-anak homeschool siapa idenya dari situ? Seperti saya. Ya itu ibunya. Kan saya udah bilang kalau nanti urusan anak sama rumah biar ibunya yang ngurus. Sesuai kan? Karena gini, anak itu yang pertama waktu itu speech delay. Terus ada spektrum autisnya juga. Dia pernah divonis sama dokter kalau dia epilepsi lah, apa macam-macam lah. Waktu itu kita tuh waktu punya anak pertama tuh bingung ini kenapa ya anak ini gitu. Terus gue memutuskan oke, kalau gitu gue mau terlibat sampai ke pendidikannya karena gue takut orang lain gak bisa terima anak gue dengan keterbatasan dia. Sekarang malah calon lawyer ngomongnya pinter banget yang tadinya nggak bisa ngomong. Iya. Gitu. Jadi ya aku rasa sih kalau dalam kasus anak ya seperti kami kemarin itu memang berapa tahun di awal harus dipegang sendiri sih. Walaupun dia sekolah konvensional, betul-betul harus dipegang sendiri. Karena kita yang tahu seberapa jauh dia bisa di-stretch, seberapa jauh dia harus dibantu, seberapa jauh dia harus distimulasi. Oke, udah mau ini. Terakhir lagu yang lu tulis tentang Sophie apa sih? Banyak, tapi yang paling populer ya, yang populer itu ada judulnya Sampai Samudra Mengering. Itu ada, itu ada di album ketiga Jikustik, di album Sepanjang Musim. Sampai Samudra Mengering itu gue nyontek dari lagunya Richard Marx, Now and Forever. Oh, Now and Forever. Doesn't touch the sand. Sampai Samudra Mengering. Terus yang sangat personal dan meaningful yang kalau gue cerita gue selalu ingat kembali ke masa itu adalah judul di album solo gue, di album Rahasia judulnya itu ada lagu judulnya Benar-Benar. Itu ceritanya tentang bagaimana gue sebagai suami mengizinkan Sophie untuk sekolah ke luar negeri berbulan-bulan, meninggalkan keluarga demi dia sekolah itu. Nah itu gue tulis dalam lagu judulnya Benar-Benar itu, dan itu lagu tuh nggak pernah dipromosiin tapi punya fans sendiri gitu, nggak tahu kenapa gitu, kayak orang itu ngerti gitu bahwa ini lagu tuh punya cerita gitu, jadi dia itu kayak punya cult, jadi kayak punya fan base khusus lagu itu sih Benar-Benar itu. Sampai ada penyanyi cover ya namanya, penyanyi lah ya yang sering YouTube cover namanya Felix, yang dia ngefans sama lagu itu dan dia mau buat lagu based on lagu itu. Jadi gitu loh, sampai gitu. Jadi ya gue ya udahlah, itu jadi lagu yang paling ini. Apa perasaan lu Sophie ketika Pongki pertama kali memperdengarkan lagu si Dia Benar-Benar? nggak bilang itu lagu buat gue. Jadi waktu gue denger gue cuma this is just one of his songs gitu. Gue taunya juga baru berapa tahun terakhir. Kalau ternyata oh itu kamu nulis pas episode ini, ternyata dia sedih banget waktu itu gitu. Dia nggak tahu kalau gue juga sebenarnya sedih. Ini kan yang kalian mau tangis-tangisan di podcast. Sedih, jadi sebenarnya itu sedih banget. Salah satu momen sedih dalam pernikahan kita. Terus lu baru bilangnya Kak? Enggak sih, dia lupa kali. Itu waktu dia pulang dari Amerika gue langsung kasih tahu. Udah gue kasih tahu. Tapi kan aku nggak nangkep gitu. Oh, Ya. this is one of your songs lah gitu. Iya, buat dia presentasi lagu baru itu biasa. Karena tapi ada meaningnya kan yang membuat itu istimewa. Tambah tahun gue denger tambah kayak ini teh gua ya maksudnya gitu Kak Aing mana teh gitu. Ya, Ternyata Kak Aing beneran. Manis banget ya Pongki. Realis. Jadi pas udah ngerasa Kak Aing beneran baru gua cerik gitu. Aku dapat award dari Soleh Solihun Interview Award loh. Oh, Aku 3 kali masuk sini. Pongki sendiri, dance company sama sekarang nih. Berdua. Berarti sebenarnya temen lo nggak banyak juga ya gitu. Kan ini yang gue masuk ke sini yang gue kagumi aja. Kalau yang karyanya nggak gue suka nggak akan gue. Iya benar juga. Ngapain memperumit urusan hidup? Kelah aja mau beginiin ya. Iya. Bukan pals juga, aduh hebat. Ya udahlah, gue udah harus cabut. Iya, harus makan juga. Ya, mau terima kasih ya. Yang di ini di mana sih?
Pepita and Sons. Di nggak di mana lokasinya kalau Jalan ke Bali? Pantai Berawe. Jalan Pantai Canggu. Berawe, Canggu, Bali. Ya, dan saya juga ini barusan diwawancara sama Sofi Napitok. Ya. Ya, nama lu tuh terlalu banyak P dan F di Di Sunda repot. SE-nya Sophie Napita. Repot ya. Iya, silakan lihat di YouTube-nya Sophie Napita TV. Sofi Napita TV. Tuh kan, aduh. Ada saya ngobrol sama Sofi ya. Terima kasih ya Fongki, Sofi. Oke, thank you.